Ini dia, judulnya adalah Satu Jiwa Berharga. Ini dia, judulnya adalah Satu Jiwa Berharga di Mata Tuhan. Ya, Gereja Tiberias ini berdiri, tujuannya apa? Untuk membawa jiwa-jiwa ya ke kerajaan surga. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dari Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Lukas 15 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa maksud dari ayat ini? Yesus mengajarkan bahwa pertobatan satu jiwa membawa sukacita besar di surga. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap pribadi di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menghancurkan manusia dan menciptakan manusia kembali, itu sangat mudah. Kalau kita belajar sejarah Alkitab di kitab Kejadian, bagaimana Tuhan itu menghancurkan manusia di zaman Nuh. Itulah murka Allah pertama kali Bapak Ibu terjadi. Kalau saya baca lagi kitab Nuh ya, kitab tentang kejadian di Nuh, tentang air bah, itu sangat-sangat mengerikan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca juga bahwa Tuhan berjanji dia tidak akan lagi bikin air bah dalam kehidupan manusia. Ya, apa? Kenapa? Karena Tuhan memberikan banyak anugerah, memberikan banyak kesempatan untuk apa? Untuk manusia itu bertobat. Amin. Ya, makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, dan mereka sadar kemudian mereka hilang, dan mereka sadar mereka telanjang, Tuhan menutup ketelanjangan mereka dengan kulit binatang. Ya, apa maksud dari kulit binatang itu? Artinya apa? Disitulah terjadi pemotongan hewan. Disitulah terjadi pertumpahan darah, Bapak Ibu. Nah, gambaran domba atau binatang yang dipotong Tuhan, gambaran pertumpahan darah, gambaran bagaimana kulit binatang menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Disitulah sudah Tuhan pikirkan bagaimana menyelesaikan dosa. Ya, makanya kalau Bapak Ibu baca, Yesus itu adalah anak domba Allah yang dieksekusi di atas kayu salib. Nah, kenapa Allah itu mau datang ke dunia, Bapak Ibu? Kenapa Allah tidak menghancurkan manusia dan menciptakan manusia yang baru? Kenapa? Karena Allah melihat Bapak Ibu dan saya segambar dan serupa dengan Dia. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak jawab doa saya, ya Tuhan gak peduli sama saya, apa dasarnya kau ngomong seperti itu? Ya, itu kan hanya emosi sesaat karena orang itu sedang dalam kesulitan, butuh bantuan cepat, butuh bantuan instan, sementara Tuhan itu nggak bisa disetir dengan kita. Ya, Tuhan, saya besok ada cicilan, tapi saya nggak ada duit. Tuhan kirim uang sekarang juga masuk ATM saya, kalau enggak saya nggak bakal ke gereja 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kata Tuhan, siapa setir-setir kita, siapa kau layak setir-setir kita? Kata Tuhan begitu. Ya, karena Tuhan itu bekerja, Tuhan itu menjawab doanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau memang belum waktunya, walaupun kita sekarang menghadapi kesulitan, waktunya belum tiba, ya memang belum tiba. Yes. Ya, nah karena waktu Tuhan belum tiba dan di orang tersebut, makanya banyak orang yang tidak taat dengan prosesnya Tuhan, akhirnya memuja Tuhan. Ya, dengan bikin statement, Tuhan gak sayang saya lah, Tuhan gak peduli dengan saya lah, Tuhan gak jawab doa saya, dan sebagainya. Nah, kalau dia mengatakan Tuhan gak peduli, ngapain Allah menjadi manusia mati bagi kita semua? Amin. Ya, setiap kita kalau mau komplain sama Tuhan harus ada dasar firman-Nya, Pak. Betul. Ya, jangan kita sembarangan ngomel sama Tuhan, jangan kita sembarangan menggerutu sama Tuhan.
Ya, Tuhan nggak bisa kita atur, dan Tuhan tidak pernah salah dalam menjalankan setiap rencananya. Kenapa? Karena kalau belum waktunya tidak bakal terjadi, tapi kalau sudah waktunya pasti terjadi. Amin. Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, mujizat pertama kali dilakukan Yesus adalah apa? Perkawinan di Kana. Ibu Yesus loh yang bilang, Yesus, anggur habis. Ya, yang perkawinan dia sama ibu Yesus, Maria kalau dibantu lah. Yesus kan bisa bikin mujizat, tolong dibantu lah. Mungkin ibu Yesus mengatakan, siap, kita akan ngomong sama Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Waktuku belum tiba ini. Ya kan, ketika waktunya sudah tiba, Yesus merubah air menjadi anggur. Nah sama Bapak Ibu, banyak orang Kristen, mereka nggak sadar bahwa mereka berharga di hadapan Tuhan cuma gara-gara apa? Doanya belum dijawab Tuhan. Betul. Akhirnya nggak mau ke gereja, akhirnya tinggalkan Yesus, jual imannya. Kenapa? Di luar sana banyak alternatif Pak, lebih cepat, lebih baik kan begitu. Betul. Ya udah, ya kalau banyak orang bisa tinggalkan Yesus, Yesus nggak pernah rugi atas kehilangan manusia. Manusia itu sendiri yang rugi. Kenapa? Kehilangan Yesus artinya apa? Kehilangan kehidupan yang kekal. Yes. Ya, makanya saya kasih tahu sama Bapak Ibu, sama anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau jiwa itu yang mau diselamatkan Tuhan, tidak mau bikin keputusan ikut Yesus atau nggak setia sama Tuhan Yesus, jangan salahkan Tuhan. Kalau banyak jiwa juga, banyak orang Kristen juga nanti nggak masuk pengangkatan rapture, nanti nggak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena waktu masih hidupnya tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di atas dosa. Ya, makanya hari-hari terakhir ini Bapak Ibu renungkan firman. Kenapa? Karena kalau kita merenungkan firman, ada Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita sadar sesadar-sadarnya kita berharga di hadapan Tuhan, untuk kedepannya kita nggak bakal mau hidup jauh atau hidup macam-macam keluar dari firman Tuhan. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, Allah rela meninggalkan surga, menjadi manusia namanya Yesus, dan matinya bukan mati ditembak, tetapi apa? Mati menerima murka Allah terhadap dosa. Yes. Bapak Ibu boleh cek di Google murka Allah menurut Alkitab itu bagaimana? Boleh cek. Ya, bagaimana kalau Allah murka, dunia dihancurkan oleh air bah. Ya, bagaimana Allah murka, kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh Allah langsung api dari surga, dan sangat-sangat mengerikan. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak menerima murka Allah. Murka Allahnya diberikan kepada Yesus. Bapak Ibu dan saya akan jadi orang-orang benar di hadapan Bapa. Amin. Ya. Nah, kalau Yesus saja sudah melakukan hal itu di kerajaan surga, ya berarti apa? Berarti Bapak Ibu dan saya spesial, terlepas dari kelebihan dan kekurangan kita, terlepas dari apa? Masa lalu Bapak Ibu dan saya, bagi Tuhan itu bukan masalah. Betul. Karena darah Yesus sanggup menutup masa lalu dan memberikan masa depan yang baik. Amin. Amin. Ya, makanya jangan lagi mengatakan aku tidak spesial lah, Tuhan nggak jawab doa saya lah, Tuhan nggak dengar doa saya lah. Kalau ada orang yang sampai hari ini ngomong mendingan maju ke depan, apa dasar firman? Betul. Ya, ngomong kenapa? Kenapa kamu kok merasa doamu mau dijawab Tuhan? Ya, kenapa? Kalau kau tidak dijawab doanya sama Tuhan, kenapa? Boleh cek ya hidupmu bagaimana? Ya, sudah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan-jangan hidupmu memang jauh dari Tuhan. Ada dosa di sana, ada perzinahan di sana, ada percabulan di sana. Jangan yuk mengatakan Tuhan begini, tapi nggak cek diri sendiri. Karena tidak pernah Allah diketemukan kesalahannya di Alkitab. Bahkan Pontius Pilatus pun sampai bingung, Yesus salahnya apa? Ya, yang seharusnya yang harus sadar diri adalah kita. Karena apa? Karena kalau bukan anugerah Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saya mati masuk neraka, Bapak Ibu. Kita jadi tetangga, bukan tetangga di surga, tapi jadi tetangga di neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah terhadap Bapak Ibu dan saya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Ya, makanya sayang ya, sedih ya kalau orang banyak tinggalkan Yesus cuma gara-gara doanya nggak dijawab, cuma gara-gara Tuhan kok
hidup saya begini-begini saja, terus dia tergoda untuk cari alternatif ya yang lebih cepat, lebih instan, tidak ikut proses. Saya katakan kasihan. Tinggalkan Yesus, tinggalkan kehidupan yang kekal. Catat itu. Ya, catat di dalam roh hati Bapak Ibu. Anak-anak muda yang sedang bergaul, apalagi yang sedang pacaran beda-beda agama. Tinggalkan Yesus, artinya apa? Engkau meninggalkan surga, engkau meninggalkan tempat yang sudah Tuhan siapkan, rumah yang sudah Tuhan siapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Engkau meninggalkan kehidupan kekal di surga. Amin. Ya, makanya kenapa saya panjang lebar kasih tahu ini? Pas ulang tahun Tiberias Ministry, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tiberias mempunyai tugas yang tidak mudah, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah Pak Paryaji mendiam di YouTube masih ada jelas. Perjuangan kita hidup di dalam dunia ini adalah berjuang. Masuk surga itu tidak mudah. Alkitab memberikan analoginya seperti masuk pintu yang sempit. Butuh perjuangan, butuh tekad yang bulat, gak suam-suam kuku. Bukan Kristen yang Natal Paskah, bukan Kristen yang Natal Tahun Baru, tapi Kristen yang konsisten cari Tuhan. Amin. Yang konsisten cari Tuhan aja, ya itu babak belur juga berjuangnya. Apalagi yang Kristen Natal Tahun Baru. Oh, tidak. Apalagi Kristen cuma Natal dan Paskah. Apalagi Kristen yang cuma ngantar istrinya doang, suaminya di luar ngerokok, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya harus keras. Kenapa? Karena hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang jahat, yang dimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kebangkitan antikris dan pengangkatan rapture itu sudah ada di depan mata. Kalau kami hamba Tuhan tidak mengingatkan jemaatnya, dan kita buat saya sendiri, jangan-jangan kita orang-orang yang tertinggal nanti. Ketika rapture orang terangkat, kita tertinggal, kita nangis, dan kita masuk dalam masa kesukaran 3,5 tahun kali 2, masa antikris, yang dimana kalau Bapak Ibu dan saya gak ada tanda, engkau dan aku tidak bisa transaksi ekonomi. Sekarang kan sudah banyak contohnya. Di Afrika sana, anak baru lahir udah dipasang chip di otaknya, Bill Gates Foundation. Ya, di Swedia Bapak Ibu, orang nggak perlu lagi ATM, nggak perlu KTP, udah ada chip di bawah kulitnya, selesai. Nggak perlu. Di Amerika Bapak Ibu cukup dengan mata, udah transaksi. Bapak Ibu di Amerika masuk ke nama tokonya Amazon kalau nggak salah. Nggak usah bawa KTP, nggak usah bawa kreditan, nggak usah bawa barang, udah terdeteksi, selesai, masuk ke rekening kita. Ya kan, apa yang teknologi ajarkan sekarang itu nanti caranya bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya tidak ikut sistem dunia, engkau dan aku tidak akan bisa transaksi, makan, minum, masuk mall, Indomaret, Alfamart, beli susu anak dan sebagainya, dan engkau dan aku akan dikejar antikris. Untuk apa? Menyangkal iman. Kenapa saya katakan ini? Kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ingat, Tuhan gak minta uang, gak minta rumah di Sumarekon, gak minta rumah di Pondok Indah, gak minta emas berlian tidak minta. Tuhan gak minta emas. Bapak yang punya Rolex di rumah, lagi dipajang, lagi dilihatin. Tuhan gak minta Rolex Bapak Ibu. Tuhan gak minta mobil listrik BYD, Mercy 2 pintu, Lamborghini, tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Jaga jiwamu dengan baik. Kenapa? Masuk alam roh, Lamborghini, jam Rolex tidak masuk alam roh, tapi jiwamu yang akan masuk di alam. Amin. Selama kita di dunia harus takut akan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Bagi Tuhan satu jiwa itu berharga. Makanya jaga jiwa masing-masing. Suami jaga jiwa, istri jaga jiwa, anak-anak jaga jiwa. Amin. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika Yesus datang kedua kali menjemput Bapak Ibu dan saya, keluargamu, keluargaku, kita jadi tetangga di surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oke, itu dia ya. Makanya saya katakan Yesus mengajarkan bahwa pertobatan satu jiwa membawa sukacita besar di surga. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap pribadi di mata Tuhan. Ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, mengapa Tuhan begitu peduli pada satu jiwa yang tersesat?
Ya, mengapa Tuhan begitu peduli pada satu jiwa yang tersesat? Karena apa? Karena Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Ya, karena Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu dasar firman-Nya. Apa keterangan dari ayat ini? Yesus tidak menunggu orang datang kepadanya. Dia justru datang untuk mencari mereka. Kasihnya aktif, bukan pasif. Ya, kenapa Yesus peduli dengan satu jiwa? Kenapa? Karena Yesus atau Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Ya, Bapak Ibu dan saya, kita adalah orang-orang yang hilang. Ya, orang-orang yang sebenarnya sudah binasa. Ya, tapi Tuhan tidak datang yang kedua kalinya, belum datang kedua kali. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja mencari yang hilang. Oke? Nah, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sudah diselamatkan, jangan lagi menjadi orang yang hilang, begitu loh. Kita dulu sudah hilang, kita dulu sudah di tepi jurang yang dimana kalau kita terjun dari jurang itu adalah api yang membawa kebinasan kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, Bapak Ibu dan saya diambil ya dari kebinasan yang kekal, dimasukkan dalam waktu yang dimana katanya hidup adalah anugerah. Disitulah Bapak Ibu dan saya Tuhan mau menjaga iman kita dengan baik. Ya, Bapak Ibu boleh baca cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, bapaknya belum mati, dia sudah minta warisan. Betul. Ya, Pak, aku minta uang dong. Aku belum mati, aku minta rumah, aku belum mati, belum bikin surat warisan, belum ke notaris, pokoknya aku minta uang. Dikasihlah uang sama bapaknya, anaknya merengek-rengek kan. Ya, sangat bontot Bapak Ibu ya kan. Nah, bontot, udah bawa duitku ke kota, foya-foya, joget-joget, dugem-dugem main perempuan dan sebagainya. Tiba-tiba Bapak Ibu duitnya habis. Kere, miskin bangkrut. Akhirnya dia kalau nggak kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duitnya. Akhirnya dia kerja di kayu babi. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ketika anaknya itu keluar dari rumah, disitulah bapaknya mulai setiap hari berdoa. Disitulah bapaknya setiap pagi keluar dari rumah, nunggu di depan gerbangnya. Siapa tahu anakku yang hilang, dia akan kembali. Yang lucunya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya, anak yang hilang itu ingat, bapak gua di kampung kaya. Ya udah, daripada ngeberesin babi, kotoran babi, dia juga jadi babi, bangun deh. Udah ngurusin babi, jangan-jangan dia jadi babi juga kan? Dia babi gitu. Ya ada kalau dia jadi babi, dia juga. Padahal gua ingat bapak gua kaya, ngapain gua susah-susah begitu? Gua balik aja deh. Akhirnya tuh anak balik Bapak Ibu, sementara bapaknya setiap pagi habis doa, dia lihat ke halaman, anaknya belum ada. Besok pagi habis doa, dia lihat ke halaman luar gitu, ke jalan raya, anaknya belum ada. Ya, tetapi kesetiaan bapaknya untuk berdoa untuk anaknya, berbicara si anak yang hilang, akhirnya tepat pada waktunya digenapi. Ketika bapaknya habis doa pagi, dia keluar ke teras, dia keluar di halaman, dari ujung sana udah ada kepala botak ya, korek Bapak Ibu. Ini siapa nih? Dari ujung kelihatan kepala botak, udah lusuh, baju compang-camping, jalan juga udah nggak berdaya. Rupanya apa Bapak Ibu? Anaknya yang hilang kembali. Nggak panjang lebar, nggak gimana-gimana, bapaknya langsung buka gerbang, bapaknya langsung lari, langsung peluk, langsung cium. Padahal kita tahu itu udah bau semerbak dan nano-nano Bapak Ibu. Tapi seorang bapak tidak peduli tentang bau anak, kotoran anak. Kenapa? Karena bagi seorang bapak, jiwa anak ini bisa pulang kembali kepada bapaknya. Wah, luar biasa. Ya itulah gambaran Bapak Ibu dan saya, kita yang sudah hilang. Tetapi Allah mempunyai kasih yang bukan pasif, tetapi kasihnya yang aktif. Karena begitu besar Allah yang aktif, dia menjadi manusia yang apa? Ya, berarti apa? You and me, kita spesial, kita tuh beloved. Makanya kalau kita sudah tahu spesial, jangan sembarangan lagi hidup. Saya ingin katakan, ya, bagaimana kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Kita nggak usah ngomong pengorbanan Yesus di atas kayu salib seorang anak. Ya, anak-anak muda datang ke gereja pada malam hari ini. Bagaimana caramu menghargai pengorbanan orang tuamu yang bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam? Ia akan kerja banting tulang sampai tulang dibanting. Gimana ceritanya? Sampai tensinya naik mikirin uang sekolahmu.
sampai di asam lambung. Bagaimana cara anak-anak muda menghargai orang tuanya? Ya yuk belajar bener aja. Ya yuk belajar bener aja. Yuk gak usah ikut tawuran, yuk gak usah ikut narkoba, yuk gak usah ikut seks bebas. Yuk jadi anak yang baik, anak yang nurut. Yuk belajar aja. Ketika seorang orang tua melihat anaknya belajar, anaknya tekun, anaknya baik dan macam-macam, itu sudah menjadi penghiburan yang luar biasa. Ketika besok pagi dia kerja, dia punya semangat yang baru. Kenapa? Karena aku lihat anakku baik. Tapi ketika bapaknya bekerja, tiba-tiba mamanya WA, "Pak, anak kita ditangkap polisi." Kenapa? Tawuran di Pramuka. Oh, haleluya. Praise the Lord. Tawuran di Berlan. Tawuran di Cawang, pakai kelewang. Benar kata Gubernur Dedi itu, udah masukin aja barak kalau kayak begitu. Iya. Benar, kalau saya sih setuju-setuju aja. Kalau perlu ke tempatnya Kopassus sana di Cijantung. Kalau perlu bawa ke Gaza ikut perang. Nah itu dia. Lu kalau ngomong jagoan, jangan jagoan bawa kelewang. Lu bawa kelewang lawan Hamas kan, berani nggak lu? Atau nggak perang sama Rusia, Ukraina, nah itu baru berani. Atau kan ke Suria, Libanon, kita junin aja di sana. Aduh tuh. Gak apa-apa, kita beliin aja Pak. Kita beliin baju baju tentaranya. Kalau saya support, saya sumbang. Kan kalau baju tentara kan banyak yang dijual ya. Bootnya, pisaunya, pistol-pistolnya, gak apa-apa. Ya, daripada lu kelewang-kelewang, terus ditangkap polisi, mamanya dipanggil ke Polres, nangis di Polres di depan mamanya. Nah, ya. Mamanya datang ya kan bawa rotan kan, mana si anakku ini? Digebukin depan polisi, nangis. Kata mamanya, kenapa lo cengin di depan gua? Lu yang salah. Ya? Iya kan? Seorang anak, kalau kau mau membuat bapak mamamu semangat kerja, umur panjang, jadilah anak yang baik. Sudah lebih dari cukup. Amin. Kalau saya mikir-mikir, nanti kalau sudah besar, amaku akan publikan rumah di Sumarekon, di Pondok Indah, terlalu jauh. Enggak apa-apa, amin. Itu nanti aja babak kedua. Babak pertama adalah lu hidup benar aja. Amin. You hidup baik aja. Yang dulu tiap bulan dipanggil guru BP, sekarang jangan lagi dipanggil guru BP. Ya, kenapa saya ngomong keras begitu? Karena saya udah jadi orang tua nih Bapak Ibu. Saya sudah punya anak dua. Ya, tiap hari saya ngantar anak saya sekolah. Saya tiap hari sebelum turun dari mobil saya doain dia. Doanya sederhana, jadi anak yang baik aja. Kalau anak baik, berkat Tuhan pasti ngikut. Amin. Kalau anak baik, kepintaran pasti ngikut. Kalau anak baik, kebajikan, kemurahan pasti mengikuti dia. Kalau anak baik, masa depannya pasti diberkati sama Tuhan. Simple. Ya, nah makanya kalau kita sekarang tanya, ruang lingkup lebih besar lagi. Bagaimana cara kita menghargai Allah yang sudah membawa kita, si anak yang hilang ini? Ya ini jaga hidup lah. Amin. Tuhan nggak minta emas dan perak. Ini jaga hidup lah, bertobat lah. Yang dulu ngerokok, jangan ngerokok lagi. Ya, Pak, karena tubuhmu baik Allah, Pak. Ya, untuk menebus dosa satu orang Alex, Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk menebus 6 miliar orang di dalam dunia ini, 12 miliar, yang salah 12 sampai 6 sampai 12. Ya, Allah harus menjadi manusia. Gitu. Ya, tubuh baik Allah. Kenapa kau kotori dengan nikotin? Tubuhmu baik Allah. Kenapa kau kotori dengan narkoba? Tubuhmu baik Allah. Kenapa kau tidur di luar istrimu? Kau berzina, kau cabut. Apakah itu caramu respect kepada Tuhan? Engkau bisnis tipu-tipu? Entah engkau melakukan dosa? Pertanyaan saya, bagaimana caramu untuk respect kepada Tuhan? Tuhan gak minta emas dan perak. Tuhan ingin apa? Jaga hidupmu dengan baik. Amin. That's it. Ya, kenapa Tuhan? Kenapa bagi Tuhan satu jiwa itu berharga? Karena Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Semakin Bapak Ibu dan saya mengerti bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, kasihnya bukan pasif, tapi kasihnya aktif. Saya percaya kita akan punya rasa jijik terhadap dosa. Kita gak bakal mau bermain-main di area dosa lagi. Oke, dulu kita berdosa, dulu kita najis, dulu kita, ya kalau bahasa saya pemain lama lah. Dulu saya pemain lama, ya udah saya juga pemain lama dulu. Mau apa? Apa yang nggak tahu di Jakarta ini?
Tapi ya udah selesai. Pemain lama kita, hidup lama kita pakukan di kayu salibnya Yesus. It is finished. Sudah selesai. Yang ciptaan yang baru dalam Kristus, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Wow. Kalau kita ngerti ini, ya Bapak Ibu nanti pulang merenungkan ya, di rumah tuh kita bisa nangis-nangis. Terharu kepada Tuhan. Seharusnya gue yang hilang ini mati masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Allah mencari yang hilang. Allah mencari Bapak Ibu dan saya untuk diselamatkan jadi warga surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kenapa satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kenapa satu harga itu berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ya, karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, apa keterangan dari ayat ini? Hati Tuhan tidak rela kehilangan satu jiwa pun. Ia sabar dan terus memberi kesempatan agar setiap orang bisa kembali kepadanya. Kita balik lagi sebentar ke perjanjian lama. Ketika Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah, Tuhan itu pakai Nuh untuk menyerukan pertobatan di zaman itu. Nuh, kuperintahkan kau buat batra. Ukurannya panjang lebar atas bawah, Alkitab sudah mencatat itu. Ada binatang-binatang yang nanti aku kasih tahu ke kamu, bawa masuk dan bawa banyak jiwa ke sana. Selamatkan dunia. Oke, Nuh sambil bikin batra, Bapak Ibu, Nuh sambil bikin batra, Nuh menyerukan pertobatan. Nuh bilang akan ada air bah, Tuhan akan menghukum dunia dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di zaman itu nggak ada orang mau dengerin Nuh. Ya, Nuh dianggap orang gila, ngapain lu bikin batra di atas gunung lagi? Ya, besar sekali. Sementara siang bolong Nuh teriak, ya kan, bertobat, air bah mau datang, bertobat, air bah mau datang, Tuhan akan menghukum dunia. Tetapi orang di zaman itu gak peduli apa yang Nuh katakan. Bapak Ibu tahu berapa tahun Nuh bikin baterainya? 120 tahun. Selama 120 tahun gak ada yang masuk ke baterai, gak ada yang mau ngikut. Minimal 10 kek, minimal 15 kek, minimal cepecek kek 100 gitu. Ya, tapi sampai akhirnya baterai itu jadi, Tuhan pilih binatang-binatang yang mau masuk. Dan akhirnya Nuh, istri, anak mantu masuk. Nuh, Tuhan tanya, gak ada lagi Nuh yang lain? Gak ada Tuhan. Ya, dan akhirnya ditutuplah batra itu dengan tangannya Tuhan. Hujan belum pernah turun di waktu itu, turun hujan, volume air makin naik, orang kaget. Apa yang Nuh katakan benar nih. Mereka naik ke bukit, dikejar air, mereka naik ke gunung, dikejar air, sampai menutup cakrawala kata dunia. Nah sekarang pun begitu. Ya kenapa Tuhan belum datang kedua kali? Karena apa? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia sabar terhadap dunia. Tuhan tetap sabar terhadap dunia. Tapi balik lagi, tetap ada waktunya. Tuhan ketika Bapak Ibu dan saya nanti lagi sibuk sana sini, sangkakala berbunyi, langit terbuka, Yesus datang, sudah tidak ada lagi kesempatan bertobat. Ini ya, makanya ingatkan lagi kepada keluarga, jangan kita bermain-main dengan anugerah. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Oke, Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Mungkin saya juga nggak tahu. Ya, oke, Tuhan Yesus belum datang kedua kali. Tapi yang sedang dekat dengan kita, maut itu satu langkah di hadapan kita. Memang Tuhan Yesus belum datang, tapi kematian cepat atau lambat akan menjemput Bapak Ibu dan saya. Bayangkan kalau kematian menjemput Bapak Ibu dan saya belum bertobat.
Siapa yang jemput Bapak Ibu dan saya di alam roh? Tuhan. Tuh. Ada khotbah Bapak Riyadi, Bapak Ibu. Bapak Riyadi masih muda sekali. Khotbah di GBK. Bapak mengatakan dalam khotbahnya, pastikan ketika nanti kau mati, yang jemputmu adalah malaikat surga. Bagaimana kita mau dijemput malaikat surga? Itu tergantung bagaimana kita melakukan firman atau tidak di dalam hidup kita. Oke, Tuhan belum datang kedua kali, tetapi kematian itu selalu ada dalam hidup. Kematian itu bagaikan shadow, Bapak Ibu, bagaikan bayangan. Saya ini ada bayangan. Ini saya berdiri ada bayangan. Ini bayangan, ini bayangan. Kematian itu seperti bayangan. Kemana kita melangkah, dia tetap mengikuti kita. Kemanapun kita melangkah, tetap ke gereja juga ada. Ada orang mati di gereja. Ada pendeta lagi khotbah mati di gereja, saya ada videonya. Tapi kalau kita masih lama, Bapak Ibu. Tuhan jangan dulu Tuhan. Hari Minggu dapat kali khotbah kalau dibantu Tuhan. Ada saya lagi lihat videonya. Lagi hari Minggu saya dikirim. Ada rekan-rekan pendeta kirim lagi khotbah. Tiba-tiba selesai. Ada lagi paduan suara di satu gereja, jatuh selesai. Ada yang kemarin partai, salah satu partai salah dari partai dari salah satu partai, dia lagi orasi jatuh selesai. Ayo. Terus kita nggak mau bertobat begitu, terus kita nggak mau berbalik kepada Tuhan begitu. Oh Pak, tenang Pak, saya sudah cetak ke Penang, saya sudah cetak ke Singapura. Wah Bapak ke rumah saya deh. Oh vitamin saya Pak. Oh dari Blackmores, dari ini Naturspel, yang ini 500.000, ini 600.000. Saya setiap minggu aku puntur, setiap minggu donor darah, bla bla bla. Kalau kata Tuhan selesai. Betul. Kalau kata Tuhan jantungmu berhenti. Siapa yang mau lawan perkataan Tuhan? Tidak ada. Ada haleluya di beres. Haleluya. Amin. Ini muka keras semua nih saya lihat. Tegak. Oh Pak Alek nih. Salah datang kita jamnya ini salah datang. Enggak apa-apa. Iya betul. Kalau sudah dewasa kita harus kasih makanan keras. Jangan ketoprak terus. Ada gizi Bapak Ibu. Ya. Menghadapi tantangan makanya jangan ketoprak, harus stick. Wis. Ini ketoprak lah cacingan Bapak Ibu ya, kalau tantangan leto ya. Kita harus stick yang di mall, yang di bintang 5 itu loh, di hotel bintang 5 yang mulia di Fairmont. Untuk mendapatkan itu, wah harus berjuangnya, haleluya. Ya, makanya saya katakan Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ada orang tanya sama saya, Pak Alek, kenapa sih itu yang mafia-mafia? Ya, yang oligarki disikat tanah orang, bunuh orang, bla 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 bla. Kenapa kok Tuhan gak hukum dia? Mereka juga dikasih Tuhan. Tuhan juga mau mereka bertobat, Tuhan juga mau mereka diselamatkan. Tapi kalau nanti ketika Tuhan Yesus datang mereka gak bertobat, ya udah. Bagian kita bukan ngurusin orang, bagian kita adalah apa? Menjaga keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Karena banyak yang cemburu. Kita udah jaga hidup, duit cuma goceng. Alek udah jaga hidup, benar-benar jaga hidup. Mata ini gak diri kanan kacamata kuda. Tetapi kenapa cuma goceng ini gak hilang dari dompet saya? Itu yang jina-cabur mobilnya makin banyak tuh, Mercy, Alphard, BMW, main cewek di kota sana duduk sama kuntilanak. Duitnya bukan makin habis, makin banyak. Jangan cemburu dengan orang fasik. Yes. Betul. Jangan mau main hitung-hitungan dengan orang fasik. Ya, kayak gitu-gitu nggak usah dipikirin. Lakukan saja yang terbaik di dalam melakukan firman. Tetap jaga pertobatan, tetap jaga keberusan. Karena ada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Ingat ya, Tuhan mau semuanya diselamatkan. Tapi dalam endingnya nggak semua selamat. Jadi sampai di rumah ngaca ya. Nanti malam kan mandi nih, cuci muka sudah gini nih. Terus ngaca nih. Di dalam kaca itu tanya, Tuhan apakah aku selamat? Tanya, kenapa? Karena dengan bertanya setiap hari itu membuat Bapak Ibu dan saya berjaga-jaga. Tuhan nanti saya terangkat ke lecture. Nah,
Tuhan, nanti saya mengalami zaman antikris atau saya terangkat? Nah, ya kan? Tuhan, nanti saya masuk surga atau neraka? Nah, tanya. Jangan tanya sama pendeta, menurut Pak Pendeta saya surga atau neraka. Aku bukan Tuhan. Gua hanya juga berjuang. Jangan tanya ke saya juga berjuang. Saya juga tanya di Chelsea, Alexander Simanjuntak jadi warga surga. Kenapa? Karena banyak pendeta juga yang tidak terangkat. Saya berangkat. Kalau nggak jaga hidup, justru kita ini yang paling berat dong hidup. Karena apa? Kita memberitakan firman. Pertanyaannya, kalian jadi pelaku firman nggak? Nah, itu dia. Ayo kita sama-sama jaga hidup, oke? Amin. Jemaat jaga hidup, pendeta jaga hidup. Kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya, nggak apa-apa. Kalau saling jemaat-jemaat yang sering bareng berdiri, kita jaga hidup ya. Ya, pinang bau, jaga hidup pinang bau. Tulang, jaga hidup ya tulang. Stoplah sigaretmu. Udah, jangan kau sigaret. Sudah cukup menggaprekmu tengah malam sudah. Jangan kau begadang-begadang di laptop tua. Sudah pulang ke rumah, berdoa, istirahatlah. Kenapa saya katakan jangan begadang-begadang? Karena Alkitab mengatakan jangan-jangan nanti Tuhan datang seperti pencuri. Ya. Ya, pencuri kan nggak pernah WA. Nanti malam saya jam 1 mau datang. Kan nggak ada pencuri datang begitu. Ya, kedatangan Tuhan itu dibagi dua Bapak Ibu, seperti pencuri atau seperti mempelai. Pencuri berarti orangnya nggak berjaga-jaga. Kalau mempelai berarti mempersiapkan diri dengan baik. Ya, Tuhan kasih tahu supaya Bapak Ibu dan saya mempersiapkan seperti waktu kita mau nikah, mempelai. Jaga baik hidup. Amin. Semua Tuhan mau semuanya diselamatkan. Tapi dalam endingnya terakhir nanti dunia ini gak semuanya selamat. Mari kita berjuang untuk tetap selamat. Jaga pertobatan dan jaga kekudusan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kenapa satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau memakai kita menjangkau mereka. Ya, karena Tuhan mau memakai kita menjangkau mereka. Yudas 1 ayatnya 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Apa maksud dari ayat ini? Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Kita punya peran dalam rencana keselamatan Tuhan. Inilah yang dinamakan misionaris, Bapak Ibu. Ya, Tiberias itu mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Dengan kata lain, kalau kita menjadi misionaris, artinya Tuhan mau memakai kita untuk menjangkau mereka dalam tanda kutip. Siapa itu mereka? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah siap masuk ke apa? Sudah siap untuk di Tuhan binasakan. Ya, mereka adalah orang-orang yang pakaiannya cemar dengan keinginan-keinginan dosa. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, nanti di surga itu baju kita tuh baju putih, bukan baju kotor. Kotor itu cemar, lumpur kalau kata istilah Bapak lagi, lumpur, kotor. Ya, tapi waktu kita ke surga Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang yang kudus itu berpakaian putih. Artinya apa? Putih itu menggambarkan kekudusan, holiness. Ya, jadi Yudas 1 ayat 23 mengingatkan kepada kita, ayo serukan firman Tuhan ini, rampas mereka dari api. Ya kan? Buat baju mereka yang cemar itu, buat mereka mengenal Yesus supaya apa? Darah Yesus membersihkan baju mereka. Ya, dari yang lumpur, dari yang kotor, dari yang najis, dengan darah Yesus. Dulu merah seperti kirmizi, putih seperti salju. Nah, itu dia. Ya, hari ini kita bersyukur Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang telah dirampas oleh Tuhan dari api. Amin. Bapak Ibu tahu 3 hari waktu Yesus mati dan sebelum bangkit, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemana Yesus?
Dia ke dunia orang mati, Hades. Di Cibubur tuh ada tempat dugem namanya Hades VIP. Betul. Dekat Bakmi Golek, sebelum sebelah Times Square. Kalau kita keluar tol dan dekat Bakmi Golek, lurus dikit ada Hades VIP. Istri saya pernah diajak sama ibu-ibu komplek. Kalau nggak salah ada kayak live music. Kalau nggak salah dulu ada kayak ya live music ya, orang nyanyi gitu. Kalau nggak salah ada kayak Ahmad Dhani atau siapa nyanyi aja live music. Terus saya tanya, kapan berangkatnya? Boleh nggak bang? Tapi acara live musicnya nyanyinya itu jam 10 malam. Ah, 10 malam? Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Aku sama ini loh, si ibu-ibu komplek. Oh ya, di mana tempatnya? Nama tempatnya apa itu? Hades VIP. Ah, Hades itu. Kalau misalnya di gacoan kita kasih loh ini. Sambil makan mie nonton orang nyanyi, saya kasih jalan lah. Tapi kalau ini Hades, kamu nggak tahu artinya Hades apa? Nggak tahu dong. Saya lihat tafsirannya. Nih kamu bawa Hades, baca Hades, dunia orang mati. Kalau orang seberang bilangnya apa? Tempat siksa kubur. Benar, saya nggak mau. Bapak Ibu boleh cek di Google. Hades. Itu ruang tunggunya mereka tuh Hades. Kalau ruang tunggu Bapak Ibu dan saya mana? Firdaus. Makanya yang misalnya Yesus kan berkata, Guru kalau sampai surga ingat akan aku. Hari ini juga engkau dan aku sama-sama di Firdaus. Ruang tunggu Bapak Ibu dan saya Firdaus. Tapi ruang tunggu orang yang tak mengenal Kristus namanya Hades. Itu belum neraka, tapi udah disiksa. Bayangin, ruang tunggunya sudah disiksa, apalagi nanti ketok palutnya. Disitulah neraka. Dan Yesus 3 hari masuk dunia orang mati. Dia kasih tahu kepada neraka, kau tidak berkuasa atas aku dan orang-orang yang percaya kepada. Nanti Bapak Ibu saya dilepaskan dari api neraka. Makanya jangan egois, jangan biar aja lah bapak tua gua masuk neraka. Pikirannya negatif. Jangan Pak, kasihan Pak. Kalau dia mati Pak, nanti dia teriak-teriak di alam roh. Kenapa saya tidak diselamatkan? Selama masih hidup, doain aja. Ya, Pak, anak saya Pak, kayak ada satu ibu di Betos, anaknya tinggalkan Yesus, nikah sama calon penghuni Hades, Bapak Ibu ya. Aduh. Kata Yesus, di luar aku kok tidak bisa berbuat apa-apa. Iya betul. Dia tinggalkan Yesus, nikah dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Ibunya sampai bilang, Pak doain. Saya bilang, selama masih hidup doain terus. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Amin. Stopnya kapan? Ya kalau sudah mati, ya stop. Ya udah, kalau udah mati mau apa? Tapi selama dia masih hidup, bukan itu anakmu, doakan selalu. Selamatkan jiwa, rampas dia dari api. Ya. Makanya kalau ada keluarga kita yang belum bertobat, rampas mereka dari api. Berdoalah siang malam untuk keselamatan jiwa mereka. Ya, itulah yang makanya Tuhan bagi kita. Jangan egois ya. Biarin aja bawa ke surga sendirilah. Ya, kalau ada suami yang belum bertobat, Bu, jangan disumpahin mati, Bu, jangan. Kalau dia batuk, COVID. Di Singapura lagi tinggi Tuhan, di Hong Kong lagi tinggi. Mampir dulu ke Bekasi Tuhan. Jangan Pak. Biar suami saya COVID, biar mau memisahkan. Kan enak kan? Capek banget. Tuhan, aku mau balas suamiku sudah kurang ajar. Tapi kata Tuhan, pembalasan adalah hak. Puji Tuhan. Kalau bisa dipercepat pembalasan. Wah. Ya, kalau masih pacaran, udah putus. Tapi kalau sudah menikah, istri punya tanggung jawab mendoakan suami. Kalau masih pacaran, kayak ada Jumat di sini, Pak, pacar saya pukul saya, Pak, menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya lu putusin lah, lu gak usah tanya gua, juga lu udah bisa mikir, saya bilang. Betul. Ya iyalah. Iya betul Pak. Saya tanya, bapak lu pernah pukul lu gak? Gak pernah. Lu bapak lu aja, darah daging lu aja, emak bapak lu gak pernah pukul lu. Ini laki dari mana gue juga gak tahu. Pacaran sama lu dipukul. Kayak gitu gak usah tanya pendeta, lu
dia lo putusin. Tapi saya sayang, macam betul aja lah saya. Sayang tapi pukul. Sayang tapi pukul. Pacaran Lucu. dipukul, nikah dimutilasi lu. Kalau di koper dibuang di jalan tol ya kan. Paling dia cuma nangis-nangis sebentar, hukum 15 tahun selesai. Lepas dari 15 tahun, korting 2/3 hidup baik di penjara, kawin lagi. Lu dimutilasi, selesai. Ngapain? Tapi kalau sudah suami istri, Pak, suami saya terikat judul, doain dia. Pak, suami saya pernah ada kuntilanak, doain dia. Ya, karena sudah suami istri. Dua menjadi satu, suka dan duka bersama waktu perjanjian di Allah. Ya, makanya ayo jangan hidup baik. Kenapa? Karena kalau kita jaga kekudusan, kita punya kuasa untuk menjangkau banyak jiwa. Ya, ingat jangan egois ya. Jangan hanya mau ke surga kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah egois terhadap manusia. Dia mengasihi. Ya, jadi doakan keluarga kita. Ya, saya tiap malam saya doakan juga. Selain keluarga, saya doain papi saya, mami saya, ya. Mertua kemarin Desember sudah meninggal, yang ngapain didoain lagi, sudah selesai. Yang kita doain mama mertua, yang kita doain adik istri 2 orang. Iya. Kenapa? Karena program Tuhan, suami istri, anak mantu cucu berkumpul di bumi, berkumpul bersama. Ya, jadi ayo Tuhan memakai kita untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya terakhir, jangan anggap remeh satu orang pun, karena bagi Tuhan satu jiwa cukup untuk membuat surga bersukacita. Selamat malam Tiberias, Tuhan Yesus memberkati.